Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melangkahkan kaki ke tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yakni kewajiban mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Sesuai dengan apa yang diagendakan oleh panitia dan juga para pengurus DKM yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ahkamul janaiz, hal-hal yang berkaitan dengan kepengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. 4 hal ini merupakan ibadah yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kaum muslimin dan juga muslimat, walaupun secara hukumnya fardu kifayah. Artinya apabila 4 hal ini sudah ada yang menghandlenya, sudah ada yang mengerjakannya, maka kaum muslimin atau muslimat yang lain gugur kewajibannya. Akan tetapi bila tidak ada yang mengerjakan, sengaja ditinggalkan, dibiarkan jenazahnya terbengkalai, tidak diurus, maka seluruh kaum muslimin yang ada di tempat itu akan menanggung dosanya. Taib, walaupun hukumnya fardu kifayah, bukan berarti kita mengandalkan orang lain sehingga kita mengatakan sudah ada yang mengurusnya, biarkan orang lain yang mengurusnya. Dan memang itu yang terjadi hari ini di tengah-tengah kaum muslimin. Sedikit kaum muslimin yang mau mempelajari, kemudian menjadikan dirinya sebagai relawan untuk mengurus jenazah. Tidak semuanya mau. Ya, tidak semuanya mau. Ada yang mau tapi belum tentu mampu. Ada yang mampu belum tentu mau. Nah, kita yang hadir di tempat ini sebenarnya merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana yakin undangan ini mungkin sudah tersebar beberapa hari sebelumnya. Yang berminat silahkan untuk mendaftar.
Tetapi tidak semua yang membaca informasi itu mendaftarkan diri. Tidak semua yang membaca informasi itu mendaftarkan diri. Nah, kita, antum semua yang hadir di tempat ini, sekali lagi anak katakan merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu nikmat yang harus kita syukuri. Karena nikmat ini tidak didapatkan oleh semua orang. Yang membaca banyak, yang mendaftar mungkin lebih banyak, tapi yang hadir kita hari ini. Ya, maka ini merupakan nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Kenapa anak katakan ini merupakan nikmat yang besar? Karena mengurus jenazah ini ibadah yang mendatangkan pahala yang sangat besar. Kita tidak berharap materi dari hal ini. Bahkan para ulama menghukumi makruh hukumnya orang yang memandikan jenazah menerima bayaran. Jadi ana mengingatkan, jika nanti di antara kita setelah pelatihan ini kemudian berniat untuk menjadi tenaga relawan menggantikan ratusan kaum muslimin untuk mengurus jenazah saudara kita, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan upah, karena hukumnya dimakruhkan, sebaiknya ditinggalkan. Berapa sih uang yang kita dapatkan? Mungkin hanya 200-300 ribu rupiah, 3 hari mungkin habis. Sementara kita kehilangan pahala. Kita kehilangan pahala yang sangat besar hanya karena salah niat. Ya, maka niat penting sekali. Ketika nanti ada di antara saudara-saudara kita yang meninggal dunia, kita diminta untuk mengurus jenazahnya, pertama kali yang harus kita persiapkan, jaga niat dengan benar. Apa niat kita untuk mengurus jenazahnya? Karena ingin dipuji, disanjung, mendapatkan ucapan terima kasih? Jangan. Atau karena ingin mendapatkan materi di balik itu, dijadikan ini sebagai sebuah profesi untuk mendapatkan penghasilan? Juga jangan. Sekali lagi, Allah telah menunjuk kita untuk belajar ilmu ini, berarti Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Allah menginginkan kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya melalui ilmu yang kita pelajari. Baik, apa ganjaran yang akan didapatkan oleh kita yang akan memandikan jenazah atau siapapun yang akan memandikan jenazah saudaranya kaum muslimin atau muslimat? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Rafi radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghufira lahu 40 marrah wa man kaffana mayyitan kasahu Allahu minas sundus wa istabrakil jannah wa man hafara lamayyitin qabran fa ajannahu fihi ujriya lahu minnal ajri ka ajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah." Ini diantara ganjaran yang akan Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang mengurus jenazah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memandikan jenazah, memandikan, lalu dia menyembunyikan aib jenazah itu, berarti bersyarat. Kalau dia memandikan tapi dia menceritakan aib, kekurangan, cacat yang ada pada jenazah tersebut, berarti dia nggak dapat ganjaran ini. Ya, jadi sekali lagi jangan menceritakan aib yang ada pada jenazah. Ketika kita memandikan, kemudian terlihat sesuatu yang mungkin tidak enak dipandang, menjijikkan dan lain sebagainya, maka tahan lisan kita. Karena memang terkadang ketika kita memandikan jenazah itu ada sesuatu yang tidak terduga.
Ada orang mungkin yang dia punya penyakit gula, ya, kakinya sudah bolong. Kemudian pada saat dimandikan, begitu ditekan kakinya, dibersihkan, keluar ulat, misalkan. Atau apapun itu, sekali lagi jangan diceritakan, dibahas pun jangan. Cukup kita bersihkan kotorannya, selesai. Tidak perlu diceritakan setelah itu, oh kemarin ana mandiin jenazah fulan, kakinya ternyata sudah begini, sudah begitu. Jangan. Kalau ingin mendapatkan ganjaran pahala ini, ya. Kemudian kata Nabi SAW, barang siapa yang memandikan jenazah kemudian dia menyembunyikan aibnya, niscaya ghufira lahu arba'ina marrah, maka dosanya akan diampuni sebanyak 40 kali. Dosanya akan diampuni, ya. Kemudian wa man kaffana mayitan, dan barang siapa yang mengkafani jenazah, kasahullahu minas sundus wa istabarakil jannah, maka orang yang mengkafani jenazah niscaya Allah akan memakaikan kepadanya kain sutra yang halus dan tebal dari surga. Jadi kain sutranya bukan dari pasar Cipulir, bukan juga dari impor, bukan, tapi dari mana? Dari surga, ya. Sutra yang dia gunakan Allah beri dari surga. Kemudian waman hafara lamayyitin qabron, barang siapa yang menggali kuburan, ya, menggali kuburan, fa ajannahu fi, kemudian dia memasukkan jenazah itu ke dalamnya, ujriya lahu minal ajri ka ajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah, maka orang yang menggalikan kuburan untuk mayit, ya, dia gali kuburan. Biasanya yang menggalikan tukang gali, ya, tukang gali. Ini sebenarnya kesempatan kita untuk mendapatkan pahala. Bayar, silakan bayar, Pak, ini 500.000 untuk menggali, tapi biar kita aja yang gali, 2 orang atau 3 orang atau 4 orang, ya. Biarkan tukang gali dapat uangnya, kita dapat pahalanya, ya. Apa ganjarannya? Kata Nabi SAW, orang yang menggali kuburan untuk mayit, kemudian dia memasukkan mayit itu ke dalamnya, maka dia akan diberi pahala seperti membuatkan rumah yang jenazah itu ditempatkan sampai hari kiamat, ya. Jadi sejak dia menggali kuburan itu, sejak kubur itu ditempati oleh mayit, penggalinya dapat pahala sampai hari kiamat. Ini peluang emas, peluang besar yang disia-siakan oleh kita. Padahal di akhirat nanti kita berharap pahala kita lebih banyak daripada dosa kita. Iya kan? Hari yang paling menegangkan di hari kiamat kelak adalah ketika pahala dan dosa kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala di daun timbangan sebelah kanan, dosa di daun timbangan sebelah kiri. Jika dosa lebih banyak daripada pahala, sepakat para ulama, orang ini masuk neraka. Sepakat, tidak ada khilaf. Siapapun yang dosanya lebih banyak daripada pahalanya, tempatnya di neraka. Dan hukuman paling ringan di neraka itu apa? Man lahu na'lani wa syirakani min nar yaghli minhuma dimaguhu kama yaghliyal mirjal. Hukuman paling ringan bagi penduduk neraka, yakni ketika seseorang diletakkan 2 sendal di bawah telapak kakinya, lalu dalam hitungan detik otaknya mendidih. Ini hukuman paling ringan. Bagaimana hukuman yang kata Allah walahum azabun azim? Bagi mereka hukuman yang besar, hukuman yang berat. Kalau yang ringannya aja
mendidih otak kita. Itu yang paling ringan. Bagaimana dengan yang walahum adzabun azim? Bagi mereka hukuman yang berat. Ya. Nah, ini siapapun yang dosanya lebih berat, lebih banyak daripada pahalanya, pasti masuk neraka. Sepakat para ulama. Dan satu hari di neraka itu ka'alfi sanah fid dunya, sama dengan 1000 tahun di dunia. Adakah di antara kita yang ingin mencicipi neraka walaupun hanya 1 hari? Gak ada. 1 hari dapat hukuman paling ringan, mau? Gak mau. Karena 1 harinya di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Terus kalau gak mau, ya tentu kita ingin selamat, ingin masuk surga tanpa harus mampir ke neraka. Bisa atau tidak? Masuk surga tanpa mampir ke neraka. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Bagaimana caranya? Dengan memperberat timbangan pahala. Karena kata para ulama, jika seseorang pahalanya lebih berat daripada dosanya, di sini ada khilaf. Kalau yang tadi tidak ada khilaf. Ya. Ketika seseorang pahalanya lebih berat, lebih banyak daripada dosanya, ada khilaf, ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan orang ini tetap masuk neraka dulu. Kenapa? Karena dia punya dosa. Nanti kalau dosanya sudah habis, dia dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan orang ini langsung masuk surga tanpa mampir ke neraka. Loh, bukannya dia punya dosa? Benar. Tapi dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebaikannya, pahalanya lebih banyak daripada kemaksiatannya. Kira-kira kita berharap yang pertama atau yang kedua? Berharap pendapat yang benar yang diterima oleh Allah yang pertama atau yang kedua? Malu-malu antum jawabnya. Yang kedua. Kalau yang pertama masuk neraka semua kita. Iya enggak? Siapa di antara kita yang enggak punya dosa? Dari mulai bangun tidur tadi sampai kita hadir ke sini, ada enggak dosa yang kita lakukan? Pasti ada. Minimal kita buka handphone lihat aurat wanita, minimal. Minimal lisan kita setiap hari gibah. Siapa di antara kita yang lisannya tidak pernah bergibah? Sehari saja tidak pernah bergibah. Ada di antara kita yang bisa menjaga lisannya? Gak ada. Kecuali mungkin dia lagi sakit gigi, gak bisa ngomong. Mungkin dia gak gibah hari itu. Selagi suaranya keluar, mulutnya bisa bergerak, lisannya bisa berbicara, berat bagi kita untuk berhenti dari gibah. Berarti kan dosa terus. Jadi kalau pendapat pertama yang benar, kata Allah pendapat pertama yang benar, siapapun yang berdosa walaupun pahalanya lebih banyak, neraka dulu. Kalau udah habis dosanya baru keluar. Kayaknya kita bakal nyicipin neraka semua. Ya. Nah, maka kita berharap mudah-mudahan pendapat yang benar, pendapat yang kedua. Ya, ini apa? Ketika pahala kita lebih banyak, lebih berat, kita langsung dimasukkan ke dalam surga, ya, tanpa mampir ke neraka. Ini yang kita harapkan, dan ini yang kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita masuk neraka tanpa mampir agar kita masuk surga tanpa mampir ke neraka. Makanya kita sering berdoa apa? Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu surgamu dan berlindung dari nerakamu. Kita berharap masuk surga tanpa mampir ke neraka. Nah, dalam rangka berusaha untuk meraih surga tanpa mampir ke neraka, kita berjuang untuk memperbanyak pahala kita. Dan salah satu jalan untuk memperbanyak pahala, memperberat timbangan pahala kita adalah dengan mengurus jenazah. Ya. Nah, jadi kalau ada panggilan untuk mengurus jenazah, kita ditelepon. Pak, antum hari ini ada waktu kosong enggak? Ada, Pak. Kenapa? Ada saudara kita meninggal dunia, ana minta antum dan teman-teman untuk memandikan jenazah. Niatkan saya ingin mendapatkan pahala dari ibadah ini supaya nanti ketika ditimbang di akhirat pahala saya lebih banyak
lebih berat daripada dosa saya, kemudian Allah Ta'ala masukkan saya ke surga tanpa mampir ke neraka. Jadikan ini sebagai motivasi kita untuk bersemangat di dalam mengurus jenazah kaum muslimin. Taib. Kemudian di antara ganjaran lainnya bagi orang yang mengurus jenazah, Nabi SAW mengatakan, man syahidal janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta tudfanu falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala mithlul jabalainil azimain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dia disolatkan, artinya dia mendatangi masjid kemudian ikut menyolatkan jenazah, maka dia akan mendapatkan 1 qirat. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dia dikuburkan, maka dia akan mendapat 2 qirat. Jadi kalau kita menyolatkan dapat 1 qirat, menyolatkan dan menguburkan dapat 2 qirat. Lalu Nabi SAW ditanya, wa mal qiratan? Ya Rasulullah, seperti apa 2 qirat itu? Kata Nabi SAW, mithlul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar. Ya, jadi setiap kali kita menyolatkan dan memandikan jenazah, menyolatkan dan menguburkan jenazah, ikhlas karena Allah, akan dapat pahala seperti 2 gunung yang besar. Nah, ini lagi-lagi memperberat timbangan pahala. Jadi semua ibadah ini, dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan, ini pahalanya sangat besar. Ya, kalau kita tahu ya bagaimana pentingnya pahala nanti di akhirat, pasti kita berlomba-lomba. Dan di akhirat nanti setiap kita berharap mendapatkan tambahan pahala. Ya, nah oleh sebab itu sebelum kita dimandikan, kita disolatkan, kita dikuburkan, manfaatkan waktu yang ada untuk memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan saudara kita dalam rangka meraih pahala yang sebesar-besarnya. Taib, ini muqaddimah dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Berikutnya, sebelum kita memandikan jenazah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ini anak waktunya 1,5 jam ya? 1,5 jam. Tapi biasanya 1 jam. Karena praktek waktunya lumayan lama. Mungkin 1 jam saja ya. Nanti setelah praktek kita kumpul lagi di sini untuk sesi tanya jawab. Jadi tanya jawabnya setelah praktek sampai zuhur. Karena biasanya kalau tanya jawabnya di awal, nanti begitu praktek banyak pertanyaan lagi. Ya, lebih baik pertanyaannya belakangan. Taib. Jadi nanti setelah praktek kita kumpul lagi di sini, kemudian tanya jawab sampai zuhur. Karena tanya jawabnya belakangan, maka mungkin Anda tidak menjelaskan secara detail, ya. Yang penting-penting saja, yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Taib. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan memandikan jenazah. Sebelum kita memandikan jenazah, pastikan dulu jenazah ini sudah benar-benar meninggal. Ya, jangan coba-coba memandikan orang yang masih hidup. Iya, kan ada orang pingsan nih. Karena kita nggak ngerti, ini kayaknya udah mati nih. Kita mandiin aja. Begitu dimandiin dia bangun, jadi rame kan? Ya, maka pastikan dulu. Nah, oleh sebab itu kita perlu tahu tanda-tanda kematian secara zohir. Apa di antara tanda-tanda kematian? Pertama, mata yang terbelalak. Terbelalak itu artinya apa? Melotot ya, hitamnya ini ke atas. Karena apa? Karena
ruh itu dia keluar mengikuti mata itu ya mengikuti arah ruh yang keluar. Nah, ruh itu keluar dicabut dari arah kepala, maka mata seseorang biasanya melihatnya ke atas. Jadi makanya kalau diantara untuk mengetahui tanda-tanda kematian, buka bola matanya, dibuka kelopak matanya. Ya, ini salah satu tandanya. Kemudian tanda kedua, berubahnya batang hidung. Jadi hidungnya yang tadinya lurus kalau sudah mati itu biasanya miring ke kanan atau ke kiri. Ya, biasanya. Tapi ini kalau baru meninggal belum kelihatan. Kalau sudah beberapa saat baru terlihat. Kemudian berpautnya betis antara yang kiri dengan yang kanan. Berpaut itu apa? Merapat ya. Itu menunjukkan sakitnya sakratul maut. Kita kalau lagi sakit nih, misalkan tangan kita ada yang mungkin disobek ya, biasanya kita menahan sakit itu sambil meluruskan kaki kita ya, meluruskan kaki kita, menahan rasa sakit. Nah, ini ciri-ciri orang yang setelah meninggal dunia, berpautnya betis yang kiri dengan yang kanan. Berikutnya turunnya rahangnya turun ya. Maka nanti setelah meninggal dunia itu dianjurkan rahang ini untuk diikat ya, diikat dengan kain supaya mulutnya tidak terbuka, dan ini harus dilakukan sesegera mungkin, karena kalau sudah lama meninggalnya dipaksakan tidak bisa atau akan menyakiti mayit. Kemudian jantung dan nadi berhenti berdetak. Jantung itu adanya di dada ya, bisa kita letakkan telinga kita di situ atau dengan meraba nadinya. Nah, ini untuk mengecek tanda-tanda kematian. Kemudian kulit menjadi tegang, kulit tegang, terutama di bawah ketiak. Suhu tubuh menjadi dingin. Kemudian tubuh menjadi kaku, ya, kaku. Kemudian mulai muncul perubahan pada bau badan. Ya, ini diantara tanda-tanda kematian yang bisa kita lihat secara kasat mata, secara zahir. Kalau mau lebih aman, bisa panggilkan dokter ya untuk mengecek. Ya, ini lebih akurat insyaallah. Baik, kemudian setelah kita cek, kemudian kita yakini mayit ini, orang ini telah meninggal dunia. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, memejamkan kedua matanya. Kemudian mengikat rahangnya, ya, mengikat rahangnya. Kalau yang mau dicatat boleh ya, tapi kalaupun nggak dicatat, sebenarnya di buku antum itu sebagian ada, dan itu buku ana anjurkan untuk disimpan baik-baik. Ketika nanti ada panggilan untuk mengurus jenazah, antum murojaah sebentar sedikit. Kemudian mengikat kedua kakinya. Jadi pergelangan kaki diikat, yang kiri dan yang kanan. Tapi jangan ikat ke tiang ya. Diikat begini. Jadi kalau salah dengar, kata Ustadz diikat, yang kanan diikat ke tiang sana, yang kiri diikat ke tiang sana. Diikat, dirapetin. Tujuannya untuk apa? Supaya kotorannya tidak keluar lewat dubur. Karena kalau tidak diikat, nanti duburnya terbuka, khawatir ketika diangkat mau dimandikan ada yang jatuh. Nah, maka dianjurkan diikat supaya duburnya rapat. Kemudian melepaskan pakaian, boleh pakaian yang dilepaskan, ya, dengan tetap menjaga auratnya. Kalau dia pakai jaket, pakai kemeja, ya, pakai kaos, sebaiknya dilepas. Ya, kalau celana mungkin bisa belakangan setelah akan ketika akan dibawa ke pemandian, ya. Tapi seandainya pun dilepas tidak masalah, tapi tetap diusahakan terjaga auratnya. Namun kalau misalkan di situ banyak anak-anak yang lari ke sana lari ke sini, khawatir nanti dibuka sama dia, ya bagian bawahnya jangan dibuka dulu, ya. Nah, bagian atas apalagi kaos, mumpung tubuhnya belum kaku bisa dibuka kaosnya. Tapi kalau udah kaku nanti nggak bisa, ya, tidak bisa. Nah, kemudian
tambahan ini, khawatir Anda lupa, ya, meluruskan tangannya diluruskan. Ya, walaupun di sini ada khilaf ya, ketika seseorang meninggal dunia itu tangannya boleh diluruskan atau disedekapkan. Ya, nah ini ada khilaf di sini. Taib. Kemudian meletakkan mayit di atas ranjang atau di atas tempat yang tinggi, jangan di lantai. Kalaupun misalkan harus di bawah, usahakan pakai kasur, ya, jangan di atas tikar, di atas karpet, ya, karena apa? Kelembaban udara ini akan mempercepat pembusukan mayit. Ya, jadi kalau misalkan dia lembab nih, taruh di atas lantai tanpa ranjang, tanpa kasur, khawatir nanti mayitnya cepat membusuk, cepat bau. Apalagi kalau mayitnya luka, dalam kondisi tubuhnya ada luka-luka, ini luka-lukanya akan cepat membusuk. Taib. Kemudian menutupinya dengan kain. Ya, menutupinya dengan kain dari kaki sampai kepala, ya. Kecuali orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Lagi ihram, pakaian ihram, meninggal, maka kepalanya biarkan terbuka. Kemudian ya, bersegera untuk memandikannya. Nah, ini diantara hal-hal yang harus kita lakukan ketika diyakini seseorang itu telah meninggal dunia. Ya. Kemudian hal-hal yang diharamkan atas kerabat mayit. Ini perlu kita ketahui, karena tidak semua kaum muslimin paham. Begitu ada keluarganya meninggal, ayahnya meninggal, anaknya meninggal, histeris, kemudian melakukan sesuatu yang Allah haramkan. Ya, di antara yang Allah haramkan atas kerabat mayit, satu, meratapi mayit. Bentuk peratapan itu memukul-mukul pipi, contohnya merobek-robek baju, ya, kemudian mencukur rambut kepala. Ada orang yang karena tinggal mati, nggak kuat sedih, dia cukur rambut kepalanya, disebabkan karena kematian. Ini pun tidak boleh, ya. Atau yang biasanya rambutnya terikat karena ditinggal mati oleh orang yang dia cintai, rambutnya dibiarkan, diuraikan. Ada yang seperti itu. Ya, beberapa waktu yang lalu ada pimpinan sebuah organisasi, ya, di sebuah tempat, istrinya meninggal dunia, yang tadinya rambutnya tidak panjang, dipanjangin jadi gondrong dan kelihatan acak-acakan, tidak rapi. Nah, boleh jadi ini bentuk dari meratap. Sebelumnya nggak pernah panjang rambutnya, begitu istrinya meninggal dunia panjang, padahal sudah tua, 60-an usianya, ya. Nah, hal seperti ini tidak diperbolehkan. Kemudian ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan sikap tidak ridha atas musibah tersebut, ini pun tidak diperbolehkan bagi keluarga mayit. Berikutnya, syarat-syarat memandikan jenazah. Syarat yang pertama, Islam, beragama Islam. Non-muslim tidak boleh memandikan jenazah seorang muslim, walaupun dia paham. Mungkinkah terjadi? Mungkin. Misalkan seseorang tadinya muslim, ahli agama, lalu murtad. Setahun setelah murtad meninggal keluarganya. Lalu dia ingin memandikan. Dia katakan, ana lebih paham memandikan jenazah. Dulu pernah ikut pelatihan. Bolehkah dia memandikan? Enggak boleh, walaupun dia paham. Yang kedua, berakal syaratnya, ya. Yang ketiga, berilmu, artinya minimal dia paham, ya, cara memandikan jenazah. Dan yang keempat, amanah. Orangnya amanah, artinya sanggup menutup aib yang ada pada
mayit, ya. Berarti bagi orang yang tidak amanah sebaiknya jangan. Bagi orang yang susah menahan lisan, jangan. Bagi orang yang suka, kata kita, ember, jangan. Ya, daripada nanti dia berdosa, dapat pahala enggak, dosa iya. Ya. Taib. Kemudian siapa yang paling berhak memandikan jenazah? Orang yang paling berhak memandikan jenazah adalah yang diberi wasiat. Diberi wasiat. Ini yang paling berhak. Ya. Bagaimana kalau yang diberi wasiat sedang keluar kota? Apakah dia harus pulang? Tidak. Jika yang diberi wasiat ini ya berat untuk memenuhi wasiatnya, sedang di luar kota, misalkan ya jauh rumahnya dan lain sebagainya, maka dia tidak wajib hadir. Tapi kalau dia mampu, sebaiknya hadir, ya. Oleh karena itu yang memberi wasiat harus perhatikan kondisi orang yang diberi wasiat, ya. Jangan bilang, Pak, kita kan sama-sama nih ikut pelatihan. Nanti kalau saya mati, Bapak mandiin saya ya. Kalau Bapak mati, saya yang mandiin. Siap. Sebulan kemudian pindah keluar kota. Temannya meninggal. Udah cerita ke keluarganya, misalkan, ya. Nah, jadi memberikan wasiat sebaiknya ketika dirasa kondisi kematian itu sudah dekat, gitu ya. Nah, kalau masih kira-kira masih jauh ya jangan. Ya, kasihan nanti yang diberi wasiat. Baik. Kemudian bila tidak ada yang diberi wasiat, maka yang berhak memandikan jenazah adalah kerabatnya. Ya, kerabatnya. Baik, kemudian syarat tempat memandikan. Seperti apa tempat yang layak atau yang dianjurkan untuk memandikan mayit? Pertama, tempatnya suci dan bersih. Tempat untuk memandikan mayit itu tempatnya suci dan bersih. Tidak di WC atau kamar mandi. Walaupun kamar mandinya besar, bagus, ya. Nah, tidak dianjurkan di situ. Kalau untuk pelatihan nggak apa-apa dah, untuk pelatihan. Tapi praktek jangan memandikan jenazah di kamar mandi atau di WC. Kemudian tertutup atap dan dindingnya. Jadi usahakan buat dinding sementara. Ya, biasanya ini bisa dilakukan di teras rumah, di halaman rumah yang ada atapnya, kemudian ada dindingnya. Berikutnya, tidak terdapat patung atau gambar makhluk bernyawa. Kalau ada, tutup patungnya. Biasanya di pekarangan rumah itu, di halaman rumah seseorang kan suka ada patung, ya. Patung yang lagi kencing itu biasanya. Ini tutup dulu. Tutup dulu. Tape. Kemudian yang boleh dan tidak boleh memandikan mayit. Yang boleh memandikan mayit, pertama, yang sama jenis kelaminnya. Sama jenis kelaminnya. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki, wanita dimandikan oleh wanita. Kecuali, ada pengecualian. Seseorang atau mayit boleh dimandikan oleh orang yang beda jenis kelamin. Perempuan boleh dimandikan laki-laki, laki-laki boleh dimandikan wanita. Siapa? Suami istri. Ya, jadi kalau antum meninggal dunia, istri antum mau memandikan antum boleh. Atau istri kita meninggal dunia, kita yang mandiin boleh. Ya. Tapi ingat, yang nemenin kita memandikan istri itu siapa? Istri kita meninggal nih. Kita yang mandiin. Kan nggak mungkin sendiri kita mandiin. Pasti ada yang ikut. Yang ikut siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuannya siapa? Tetangga antum? Siapa perempuannya? Anak. Anak wanita. Anak laki-laki boleh masuk atau tidak? Tidak boleh.
Ya, anak laki-laki tidak boleh masuk. Jadi kalau seandainya meninggal seorang wanita, suaminya boleh mandiin bersama anak wanitanya. Ya. Kemudian yang kedua, wanita yang sedang ditalak roja'i, ya, boleh saling memandikan. Seseorang berkata kepada istrinya, ya udah, kita sudah tidak cocok lagi, malam ini juga kamu saya ceraikan. Istrinya langsung shock, kelepek-kelepek, mati. Suaminya nyesel, baru 1 kali talak. Besok suaminya bilang, izinkan saya memandikan istri saya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, karena talaknya baru 1, masih bisa rujuk. Kalau sudah 3 kali talak, sudah tidak bisa rujuk lagi, boleh dia memandikan istrinya? Enggak boleh. Begitu juga sebaliknya, ya, begitu juga sebaliknya. Istri yang ditalak roja'i, suaminya bilang, malam ini kamu saya ceraikan. Kata istrinya, apa? Suaminya yang stroke, besok mati. Ya, istrinya bilang, udah biar saya aja yang mandiin suami saya. Boleh? Boleh. Kalau masih bisa rujuk. Yang ketiga, mayit yang berusia di bawah 7 tahun. Ini boleh dimandikan oleh yang berbeda jenis kelamin. Ya, meninggal anak wanita, usianya 6 tahun. Dia boleh dimandikan oleh ayahnya, pamannya, saudara laki-lakinya, boleh. Ya, bila mayit ini usianya di bawah 7 tahun. Saat usianya 6 tahun tapi badannya kayak anak SMA, bongsor, disarankan yang memandikannya yang sama jenis kelaminnya, ya. Jadi kalau badannya besar walaupun usianya belum 7 tahun, disarankan yang memandikannya yang sama jenis kelaminnya. Begitu juga laki-laki, bila laki-laki yang meninggal dunia. Baik, sekarang pertanyaan, bila meninggal wanita muslimah di negeri kafir, tidak ada muslimah lainnya di sana, yang ada muslim laki-laki, kira-kira wanita ini dimandikan atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada muslimah yang memandikannya, adanya muslim. Ya. Lalu kalau tidak dimandikan, sebagai penggantinya apa? Ditayamumkan. Ini kayaknya antum udah pinter-pinter nih. Oh, baca. Kalau udah pinter langsung praktek aja kita. Baik. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Jika wanita hamil mengalami keguguran, kira-kira bayinya dimandikan atau tidak? Tergantung. Tergantung apa? Usia. Bila usianya di atas 4 bulan, lebih dari 120 hari, maka diperlakukan sebagaimana manusia biasa, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, diberi nama, bahkan diakikahkan. Tapi kalau usianya di bawah 4 bulan, cukup dibungkus tanpa dimandikan, tanpa dikafani, tanpa disolatkan, langsung dikuburkan. Ya, baik. Berikutnya cara memandikan. Cara memandikan jenazah. Cara memandikan ini anak langsung dengan lisan saja, maksudnya tidak jelaskan secara melalui teks, ya, supaya lebih mudah dipahami. Memandikan jenazah, syarat minimal memandikan jenazah itu ta'mimul badani bil ma'i, meratakan air ke seluruh tubuhnya. Ini syarat minimal, ya. Asal basah seluruh tubuhnya dengan air, sah mandinya. Gampang kan?
gampang. Ya. Tinggal diletakkan mayit situ, guyurkan seluruh tubuhnya dengan air, basah semua, sah. Ya, sah. Sama halnya seperti kita mandi junub. Anda yakin semua yang hadir di sini sudah pernah mandi junub? Ada yang belum pernah? Sudah pernah. Memandikan jenazah itu sama seperti mandi junub. Ya, sama seperti mandi janabat. Asal basah semua anggota tubuhnya, selesai. Ya. Jadi kalau misalkan antum habis berhadas jam 9 pagi, kemudian tidur, bangun azan zuhur, ke kamar mandi nggak ada air, mesin air lagi mati, toren kering, adanya kolam di depan rumah, cukup nyebur, niat dulu tapi ya, niat nyebur, bangkit lagi, pergi ke masjid, sah mandinya, sah. Ya, asal niat. Kalau kepleset nyemplung naik lagi belum niat nggak sah. Ya, nggak sah, harus niat. Jadi yang minimal itu ta'mimul badani bil ma'i, meratakan air ke seluruh anggota tubuh, sah. Sudah mandi jenazahnya. Nah, adapun yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu bagaimana cara memandikan jenazah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang harus kita perhatikan sebelum memandikan jenazah, yakni mempersiapkan 3 macam air. 3 macam air. Air apa itu? Yang pertama, air yang dicampur dengan daun bidara. Daun bidara tahu? Ya, kalau tidak ditemukan daun bidara bisa diganti dengan air sabun. Karena fungsi daun bidara itu sama seperti fungsi sabun untuk membersihkan. Ya, jadi daun bidara ini bukan sekedar ditaruh aja daunnya di situ, kemudian sama kita dimandikan. Ya, seperti air kembang jadinya, tidak. Daun bidara ini dia kalau digosok itu mengeluarkan busa. Ya, mengeluarkan busa, kemudian nanti air yang bercampur dengan busa daun bidara itu bila disiramkan ke tubuh, tubuhnya jadi kesat. Karena kesat, begitu digosok dakinya mudah lepas. Tujuannya itu. Nah, sebagian orang mandikan mayit pakai daun bidara, cuma dicelupin aja daun bidaranya, seolah seperti air kembang yang nggak berfungsi. Daun bidaranya harus dikocok atau diremes, ya, diremes sampai dia mengeluarkan getahnya sehingga bercampur dengan air. Nah, diguyur itu nanti kalau digosok ke tubuh itu dia agak kesat airnya itu, ya, sehingga daki mudah lepas. Ya. Nah, kalau tidak ada bisa diganti dengan air sabun. Kemudian air yang kedua adalah air yang dicampur dengan kapur barus. Nah, kapur barus hari ini ada masalah, ya, karena kapur barus hari ini dengan kapur barus di zaman dahulu bahannya berbeda. Kapur barus yang asli itu bahannya dingin, tapi kapur barus hari ini berbahan panas, yang kalau kena kulit kita bisa terbakar. Ya, maka menggunakan kapur barus ini hukumnya sunnah. Tapi apabila kapur barus ini diyakini bermasalah, ya, dia panas kadarnya, maka sebaiknya ditinggalkan. Ya, karena akan merusak kulit mayit. Gitu. Tapi kalau bisa mendapatkan kapur barus yang asli, silahkan dilakukan. Ya. Bedanya kapur barus yang asli itu dia dingin, kapur barus yang sekarang panas. Ya. Anak nggak tahu itu semut, ulat takut dengan kapur barus itu karena panasnya atau karena aromanya. Ya. Nah, jadi kapur barus sunnah dilakukan, tidak wajib. Kalau ada dan tidak mudorot silahkan dilakukan. Tapi kalau mudorot sebaiknya ditinggalkan. Kemudian air yang ketiga adalah air bersih. Artinya air yang tidak dicampur dengan sesuatu. Nah, setelah kita menyiapkan 3 air ini, maka bawa mayit ke tempat pemandian. Ya, tempat pemandian, ditidurkan, diterlentangkan.
Ustaz, ketika memandikan jenazah apakah harus menghadap kiblat? Tidak. Sama tadi ketika mayit baru meninggal dunia, posisinya tidak harus menghadap kiblat. Mayit menghadap kiblat hanya dua keadaan, disolatkan dan dikuburkan. Ketika dimandikan, dikafani atau menunggu dimandikan tidak harus menghadap ke arah kiblat. Sesuaikan saja dengan kondisinya. Baik, mayat kita tidurkan, terlentangkan. Dan cara memandikan mayit ini sama laki-laki dan wanita, ya. Jadi ibu-ibu, cara memandikan jenazah yang wanita itu sama persis seperti memandikan jenazah laki-laki, tidak ada bedanya. Ya, nanti ada bedanya ketika pengkafanan, itu pun masih ada khilaf. Baik, mayit kita tidurkan. Kemudian sebelum kita memandikannya disunnahkan untuk diwudukan. Kita baca bismillah. Sebelum diwudukan, mayit dikeluarkan dulu kotorannya. Ya, dikeluarkan dulu kotoran yang ada di dalam tubuh mayit. Bagaimana cara mengeluarkannya? Bisa kita angkat mayit itu, diangkat badannya kira-kira 30 derajat. Ya, diangkat sambil ditekan bagian dadanya sampai ke perut. Ya, bisa diulang 3 kali atau 5 kali. Biasanya keluar. Tadi jangan lupa dibuka ikatan kakinya, ya. Tadi kan sebelum dimandikan kita ikat kakinya. Nih, biar duburnya terbuka, dibuka ikatan kakinya. Diurut bagian perutnya, ya. Diusahakan keluar. Tapi kalau tidak keluar jangan dipaksakan. Ya. Nah, bila telah keluar maka berikutnya kita cebokin. Istinja. Dan ketika nyebokin ini tidak boleh menyentuh langsung, harus menggunakan sarung tangan. Gunakan sarung tangan yang karet itu untuk nyebokin mayit, ya, kubulnya dan duburnya, bagian depan dan bagian belakang. Setelah dicebokin, berikutnya kita wudukan, baca bismillah, kemudian cuci tangan mayit. Cuci tangannya yang kanan, ya. Kemudian setelah itu yang kiri. Nah, seperti kita berwudu selama ini. Kita berwudu setelah cuci tangan, berikutnya apa? Kumur-kumur. Ya, kumur-kumur. Nah, mayit juga sama. Hanya saja mayit kan nggak bisa kumur-kumur. Nggak mungkin kita tuangkan air ke mulut mayit. Caranya bagaimana? Kita ambil kain yang bersih. Bisa sapu tangan atau waslap. Kita basahi, kemudian kita bersihkan mulutnya. Ya, bersihkan mulutnya dengan kain. Nah, ini pengganti kumur-kumur. Setelah itu mencuci 2 lubang hidungnya. Ya, mencuci 2 lubang hidung mayit. Setelah itu apa lagi? Membasuh wajah seperti kita berwudu, ya. Basuh wajah 3 kali, ya, sampai ke janggutnya. Kemudian tangan sampai pergelangan, sampai siku 3 kali, tangan kiri sampai siku 3 kali. Setelah itu mengusap kepala, ya, dari depan tarik ke belakang, kemudian tarik lagi ke depan, masukkan ujung jari kita ke telinga mayit, kemudian usap daun telinga bagian belakang, seperti kita berwudu. Kemudian setelah itu basuh kakinya, yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Sampai sini terbayang sudah? Berarti ada 2 hal yang harus kita ingat sebelum memandikan mayit. Satu apa? Mengeluarkan kotorannya dan mencebokinya. Yang kedua, mewudukannya. Nah, dengan menghafal poin-poin ini insya Allah gampang mudah diingat, ya. Nah, berikutnya baru kita mulai memandikan. Nah, sekali lagi Anda ingatkan, cara memandikan mayit persis seperti kita mandi junub. Ya, kalau kita mandi junub sunnahnya dimulai dari sebelah mana? Kanan, ya, mulai dari sebelah kanan. Begitu juga memandikan mayit. Nah, sebelum kita membasahi tubuh mayit yang sebelah kanan, maka kita keramas dulu rambutnya. Ya, basahi rambutnya dengan air daun bidara tadi atau air sabun. Kemudian kita keramas. Ya, seperti kita sampoan. Gitu. Kalau rambutnya panjang usahakan semuanya basah
dan terkena air daun bidara atau air sabun tersebut. Ya, sambil dipijat-pijat dengan lembut kepalanya. Nah, setelah itu wajahnya, ya, wajahnya kita bersihkan dengan kain, ya, sambil dikasih sabun, kemudian dibasuh wajahnya sampai belakang telinga, tengkuk, ya, bersihkan. Nah, kemudian setelah itu tadi siraman pertama untuk bagian kepala dengan air sabun atau air daun bidara. Nah, berikutnya kita basuh rambutnya yang tadi ada sabun, sampo, ya, atau daun bidara, kita bersihkan, kita keramas sampai bersih dengan air bersih. Ya, mau langsung setelah itu menggunakan air kapur barus boleh, tapi mau belakangan nanti dengan badannya disiram dengan air kapur barus juga boleh, ya, karena ini sunnah, tidak wajib. Ya, nah setelah bagian kepala selesai kita bersihkan, kita keramas rambutnya, kemudian wajahnya dibersihkan, sekarang baru giliran badan dari pundak sampai kaki. Nah, kita siram tubuh mayit sebelah kanan ini dengan air daun bidara atau air sabun. Disiram, ya kan, dari pundak sampai ke kaki. Ya, siramnya berapa gayung? Secukupnya, sampai dirasa semuanya basah. Kemudian kita basuh dengan kain, ya, ketiaknya kita bersihkan sampai perutnya, pinggangnya, kemudian juga selangkangannya sampai ke kaki. Ya, nah, kalau bagian depan sudah, mayitnya dimiringkan. Dimiringkan, maka memandikan mayit ini minimal 3 orang, nggak mungkin sendiri. Berdua saja susah, minimal 3, ya maksimal 4 lah, karena kalau terlalu banyak juga tidak dianjurkan, ya. Nah, mayit dimiringkan, jadi ada yang memiringkan mayit, ada yang nyiram, ada yang gosokin badannya. Nanti ketika praktek insya Allah kita lebih jelas, ya. Nah, disiram bagian belakang sebelah kanan, bagian belakang sebelah kanan dibasuh dengan kain yang tadi diberi sabun. Nah, selesai bagian belakang, berikutnya kiri, depan bagian kiri, sama seperti di awal yang kanan. Selesai yang kiri bagian depan, berikutnya kiri bagian belakang. Nah, sampai di sini berarti kita sudah melakukan satu basuhan menggunakan air daun bidara atau air sabun. Nah, berikutnya basuhan kedua menggunakan air bersih, air yang tidak dicampur dengan sesuatu. Siram depan sebelah kanan disiram sampai sabun-sabunnya itu atau daun-daun, sisa-sisa daun bidaranya itu hilang. Nah, setelah selesai bagian depan sebelah kanan, miringkan mayitnya lagi, guyur bagian belakang, ya, guyur bagian belakang. Kanan sudah, sekarang kiri, depan sama, kemudian kiri bagian belakang. Nah, sampai di sini kita sudah melakukan berapa kali basuhan? 2. Sekarang basuhan terakhir menggunakan air kapur barus, ya, bila kapur barusnya tidak mendatangkan mudorot bagi mayit. Nah, diguyur tadi boleh kalau memang rambutnya belum dari kepala, kita guyur dengan air kapur barus. Kemudian wajahnya juga diguyur, dan ketika kita mengguyur wajah, usahakan tangan kita menutupi lubang hidung dan lubang mulut mayit, ya, supaya air tidak masuk ke hidung atau ke mulutnya. Tutup mulut dan hidungnya, kita siram, ya, dengan air kapur barus, depan kanan, belakang kanan, depan kiri, belakang kiri. Sampai di sini selesai kita memandikan. Mudah kan? Mudah, ya, selesai sudah memandikan sampai di sini. Berarti ada berapa poin tadi yang harus kita ingat? Pertama, mengeluarkan kotorannya dan mencebokinya. Yang kedua, mewudukannya. Yang ketiga, memandikannya. Cara memandikannya seperti kita mandi junub. Selesai. Nah, begitu selesai, apa yang berikutnya kita lakukan? Mayit ini tubuhnya dikeringkan dengan menggunakan handuk. Dilap dari mulai rambut, ya, leher, air-air yang ada di ketiaknya dikeringkan. Dan ketika membersihkan mayit ini harus dijaga benar, jangan sampai auratnya kelihatan.
ya, jangan sampai auratnya terlihat. Taib, setelah dikeringkan mayit, disunnahkan untuk mencukur kumis bila kumisnya panjang, ya, mencukur kumis, cukur kumisnya, ya, kemudian memotong kuku, potong kukunya bila kukunya panjang, namun tidak disunnahkan untuk mencukur bulu ketiak. Tidak, bulu ketiaknya biarkan saja, janggut apalagi jangan sampai, ya. Nah, kemudian kalau dia mayatnya wanita, disunnahkan untuk mengkepang rambutnya dengan 3 kepangan. Di sini 1, di tengah kepalanya, di ubun-ubunnya, ya, dikepang. Ibu-ibu insya Allah paham. Kemudian di sebelah kanan 1, sebelah kiri 1, dikepang. Ujungnya supaya kepangnya tidak terbuka, boleh diikat dengan karet atau diikat dengan benang, boleh. Nah, kemudian diletakkan di belakang. Ya, ini kalau mayatnya wanita. Kalau mayatnya laki-laki cukup disisir saja. Rambutnya panjang, Ustaz. Kemudian gimbal. Gimana itu? Ya, makanya yang anaknya rambutnya gimbal, ingatin nanti kamu kalau mati susah ini mandiinnya. Ya, jadi kerjaan. Ya, dicukur boleh nggak yang gimbal itu? Boleh. Kalau memang rambutnya ketika mati gimbal, wah, berapa bulan itu nggak sampoan, ya, cukur saja, tidak masalah. Sebelum dimandikan dicukur supaya bisa bersih kepalanya. Karena tujuan kita memandikan mayit adalah membersihkan. Ya, apa gunanya dimandikan kalau masih kotor? Ya, maka boleh dicukur rambutnya. Ya, walaupun tidak dibotak, ya, jangan dibotak, dicukur saja, dirapikan, kemudian dibersihkan. Taib. Kalau rambutnya rontok, disisir khawatir rontok, maka jangan disisir. Ya, jangan disisir. Dihindari untuk apabila rambutnya rontok. Sampai di sini biasanya suka ada pertanyaan. Ustaz, kalau mayat itu punya gigi palsu, kira-kira dicopot apa enggak? Tergantung giginya. Ya, iya tergantung giginya. Kalau giginya emas semua, saya anjurkan dicopot. Kenapa? Nanti dibongkar orang mayatnya. Gigi, berapa jumlah gigi kita? 22. Emas semua. Coba. 1 gigi 2 gram. Apa enggak menggoda maling? Dicopot semua. Kalau memang dikhawatirkan kuburannya ini nanti dibongkar oleh orang untuk mengambil gigi emasnya. Ya. Tapi kalau giginya gigi biasa, kemudian susah untuk mencopotnya, maka tidak masalah, tidak dicopot. Begitu juga anggota tubuh lainnya. Kalau misalkan dia pernah patah tulang, kemudian ditanam pen di tubuhnya, apakah harus dilepas? Tidak. Ya. Dan tadi ketika memandikan mayit, misalkan ada bagian tubuhnya yang bolong atau kepalanya dioperasi, masih menempel perban di kepalanya, apakah perbannya harus dibuka? Tidak, cukup dibasuh saja di atas perbannya. Nah, ini biasanya kalau kita memandikan jenazah karena kecelakaan tuh banyak hal-hal seperti ini. Di sini ditambal, ada lubang luka, ditaruh kapas, hidung taruh kapas, ya. Hampir semua tubuhnya ditutupin dengan kapas. Nah, apakah ini harus dilepas kapasnya? Jika memang kalau dilepas itu darahnya keluar terus, ya, kita buka, ternyata darahnya ngucur terus, ambil kapas baru, tutup. Ya, usahakan sebelum mengkafani jenazah itu, bagian-bagian tubuh yang dirasa akan mengeluarkan sesuatu sehingga akan mengotori kain kafan, tutup. Ya, mulut. Karena ini misalkan dia kecelakaan, keluar terus darah dari mulutnya. Boleh ditutup mulutnya dengan kapas, atau hidungnya, atau telinganya. Boleh, ya. Nah, begitu. Kemudian setelah mayit ini tadi kita potong kukunya, potong kumisnya, maka berikutnya mayit kita bawa ke tempat pengkafanan, ya, ke tempat pengkafanan. Kain kafan yang digunakan untuk laki-laki 3 lapis kain yang berwarna putih
sunnahnya kain yang berwarna putih. Kalau tidak ada warna putih, warna apa? Warna lain boleh. Ya. Sudah habis kain putih karena banyaknya korban yang meninggal dunia karena gempa misalkan, karena tsunami. Yang ada kain berwarna hijau, warna coklat, bolehkah? Boleh. Ya. Tapi cuma 1 lembar Ustaz, nggak ada 3. Bolehkah cuma 1 lembar? Boleh. Ya. Bila memang tidak ada lagi. Ya. Kalau cuma 1 lembar, nggak ada lagi kain karena musibah misalkan, boleh cuma 1 lembar. Bahkan tidak menggunakan kain pun, kalau memang tidak ada, boleh menggunakan kantong mayit misalkan, ya, karena nggak ada kain lagi, boleh, karena fungsi kain itu adalah untuk menutupi aurat jenazah, aurat mayit. Fungsinya itu, fungsi utamanya itu. Ya, apabila tidak ada kain putih atau tidak ada kain yang lain, boleh menggunakan yang lain. Ya, kain 3 lapis untuk laki-laki, 5 lapis untuk wanita. Ya, walaupun ada sebagian pendapat yang mengatakan buat wanita juga sama dengan laki-laki 3 lapis. Tapi yang ma'ruf di negeri kita biasanya buat wanita itu 5 lapis, dan ini boleh. Ya, 1 lapis untuk kerudungnya, 1 lapis untuk bajunya, 1 lapis untuk kain sarungnya, dan 2 lapis untuk menutupi seluruh tubuhnya. Ya, kalau ada anak wanita yang meninggal dunia, biasanya kita beli kain ke tukang kain kafan, dia sudah ngerti. Tapi kalau misalkan kita ingin bikin sendiri kerudungnya, bajunya, sarungnya, ini pun mudah. Ya, ini pun mudah. Taib. 3 lapis kain kafan untuk laki-laki. Ukurannya atau cara mengukur kainnya bagaimana Ustaz? Cara mengukur panjang kain supaya kita tidak salah potong, itu panjang mayit ditambah 60 cm. Misalkan mayitnya 170 tingginya, maka kain yang dipotong 170 tambah 60 berarti 230 cm. Untuk apa yang 60 cm? Yang 30 nanti buat ngikat di sininya, yang 30 lagi buat ngikat bagian bawah. Lebarnya berapa senti? Lebar yang ideal. Ya, lebar kain yang ideal. Kalau misalkan ada yang meninggal dunia, kita belum punya stok kain, mau beli kain di toko kain, cari kain yang berukuran 180 cm. Lebarnya. Lebarnya 180 cm. Panjangnya, ya, panjangnya tadi, ya, berdasarkan tinggi mayit. Ya, kalau lebar 180, insya Allah aman untuk orang Indonesia. Tapi kalau antum beli yang 120 cm lebarnya, nanti kalau mayitnya gemuk, itu perutnya nggak ketutup. Ya, tapi kalau 180 insya Allah mudah. Ya, atau lebar mayit kali 3 cukup. Lebarnya berapa nih? Pundak dari pundak. Misalkan 40 cm atau 50 cm lebarnya. Tinggal kali 3 saja. Oh, berarti 150 cukup buat mayit itu. Ya, cara mengukurnya seperti itu. Kemudian dibuatkan 7 ikatan. 7 ikatan ini, 7 ini bukan jumlah yang harus. Karena fungsi ikatan adalah untuk menjaga supaya kain kafan tidak terbuka. Kalau memang 5 cukup, sudah 5. Misalkan yang meninggal bayi, anak kecil, 3 ikatan sudah cukup, ya sudah 3 saja. Seperti janin tadi ya, janin 4 bulan, 5 bulan, 3 ikatan sudah cukup, ya sudah 3 saja, nggak perlu 7. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. 7 bukan bilangan yang harus, dan sebagian mengatakan memang tidak ada ketentuannya, tidak ada dalilnya harus 7, tidak. Sesuai dengan kebutuhan saja. Diikatnya di bagian mana nanti? Di sini 1, kemudian di bagian dadanya 1, pinggang, paha, lutut, pergelangan kaki, dan di akhirnya. Ya, ini pun di mana saja sebenarnya mengikatnya boleh. Taib. Kemudian diusahakan memberikan minyak wangi di kain kafan itu.
berikan minyak wangi atau kapur barus. Tadi mandi pakai kapur barus, sekarang kain kafannya pakai kapur barus. Untuk apa kapur barus? Untuk apa? Untuk mencegah hewan-hewan tanah memakan mayit ini. Ya, karena hewan-hewan tanah tidak akan memakan mayit sampai aroma atau kapur barus itu masih ada di kain kafan atau di tubuhnya. Gitu ya. Fungsinya untuk itu. Nah, disunahkan pakaikan minyak wangi dan juga kapur barus. Nah, sebelum kita meletakkan mayit di atas kain kafan, usahakan membuat popok. Popok tahu ya? Atau kayak pempes. Ini bisa terbuat dari kain. Kita potong kain lebarnya, panjangnya 1 meter, lebarnya mungkin 30 atau 50 cm. Atau kita gantikan dengan kapas, beli kapas yang lebar. Ya, yang kira-kira lebarnya, panjangnya itu bisa 0,5 meter, lebarnya 30 cm. Diletakkan di bagian punggung mayit, pantat mayit. Fungsinya untuk jadi pempes. Untuk apa? Dikhawatirkan mayit ini nanti mengeluarkan kotoran. Apalagi tadi misalkan waktu dikeluarkan kotorannya nggak tuntas, masih ada dalam perutnya. Karena dia kita bawa ke sana bawa ke sini, terjadi gerakan, khawatir keluar kotorannya. Nah, kalau tidak dikasih kapas, khawatir nanti ketika dikafani, selesai dikafani, keluar, akhirnya jadi kotor kain kafannya. Nah, maka dianjurkan pakai tadi kapas yang lebar, yang fungsinya sebagai popok atau pempes. Nah, setelah itu baru diletakkan mayit di atasnya, kemudian kita bungkus. Kita bungkus mayit, ya, terserah mulainya dari mana, berbarengan boleh. Ya, lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Setelah itu baru diikat. Nah, sampai sini selesai pengkafanan. Ya, selesai pengkafanan. Taib. Sampai sini untuk materi menyolatkan dan menguburkan. Nanti insya Allah kalau ada waktu menjelang zuhur, ana kasih tambahan sedikit untuk menyolatkan dan menguburkan. Ana pikir cukup 1 jam sudah materi untuk memandikan dan mengkafani. Dan nanti bila ada yang ingin ditanyakan pada saat praktek, disimpan saja pertanyaannya. Nanti di sesi tanya jawab insya Allah akan kita bahas. Taib, ini mungkin yang dapat ana sampaikan pada sesi materi ini. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, materinya buat kami sangat menghargai. Taib. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita telah selesai melakukan praktek memandikan jenazah dan juga mengkafani. Secara umum sangat mudah. Ya. Tujuan dari memandikan adalah membersihkan tubuh mayit. Dan syarat sahnya minimal meratakan seluruh air, meratakan air ke seluruh tubuh mayit. Bila ini sudah tercapai, basah tubuh mayit dari ujung kaki sampai ujung rambut, sah. Ya, sah. Nah, hanya saja karena tujuan memandikan itu adalah membersihkan, yang afdol, yang utama adalah melaksanakan sunnah-sunnahnya sebagaimana yang tadi kita praktekkan. Begitu juga mengkafani. Tujuan mengkafani mayit itu adalah menutup auratnya atau menutup
anggota tubuhnya. Ya. Bila sudah tertutup anggota tubuhnya, sudah cukup. Adapun yang tadi kita lakukan itu sunnah-sunnahnya. Ya, tentu sunnah-sunnah yang dicontohkan dan diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti mendatangkan manfaat. Ada hikmah. Kenapa harus 3 lapis? Kenapa harus pakai minyak wangi? Kenapa harus pakai kapur barus? Ya kan? Tentu ada hikmah di situ. Ada hikmah di sana, ya. Di balik sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hendaknya kita melihat perkara ini dengan pandangan yang mudah, tidak menyulitkan. Oleh sebab itu tidak perlu kita ragu bila diminta, aduh, ana belum pernah. Sudah pernah ikut pelatihan, tapi belum pernah praktek memandikan mayit secara langsung. Biasanya ini hal yang meragukan sebagian orang. Ya, memang kalau belum pernah praktek memandikan mayat yang asli, biasanya rasa percaya dirinya kurang. Tapi kalau sudah pernah minimal sekali saja, walaupun hanya nonton, dia masuk ke ruangan itu, dia nonton, lihat orang memandikan, sekali saja, ditambah dengan ilmu yang sudah dia dapatkan ketika pelatihan, maka rasa percaya dirinya akan besar. Nah, kalau nanti sudah mandikan 2 kali, 3 kali, ya berdua saja pun mungkin dia siap untuk memandikan mayit, gitu ya. Baik, pertanyaan. Izin bertanya, kalau seseorang diamputasi kakinya, dan setelah 2 minggu orang tersebut meninggal dunia, bagaimana dengan potongan kaki yang sudah dikubur? Apakah harus diambil untuk disatukan? Jawabannya tidak. Ya. Yang dikubur 2 minggu sebelumnya, apakah itu potongan kaki, potongan tangan, itu bukan mayit. Dia bukan mayit. Ya. Kenapa? Karena tidak ada ruhnya di sana. Dia hanyalah bagian dari anggota tubuh seseorang yang kalau terputus tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan. Ya, seseorang diamputasi karena sakit gula misalkan. Apakah potongan kakinya itu harus dimandikan, dicuci? Enggak perlu. Dikafani seperti kita mengkafani mayit, enggak perlu. Disolatkan enggak perlu, cukup dikubur saja. Dikubur saja, ya. Meninggal orangnya 2 minggu kemudian, apakah harus dibongkar lagi, disatukan dengan kuburan mayit? Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Bagaimana kalau mayat yang dimutilasi? Ditemukan mayat di tong sampah dalam keadaan terpotong-potong. Nah, kalau ini ya dikuburkan secara bersamaan, ya, diletakkan di posisinya, mana posisi kepala, tangan, kaki, kemudian dibungkus, lalu sebelum di kafani tadi, kalau misalkan kita menemukan mayit dimutilasi, ya, maka perlakuannya sama seperti mayit pada umumnya. Diletakkan posisi kepala, tangan, kaki di tempat pemandian, kemudian kita mandikan, kemudian nanti dikafani, ya, dan dikuburkan. Kecuali mayitnya sudah tidak mungkin dimandikan. Misalkan ditemukan mayit akibat korban tanah longsor, korban tsunami, banjir bandang, ya, atau korban hanyut, seminggu baru ditemukan. Kemudian bila dimandikan ini, khawatir, biasanya kalau mayit sudah begitu, sudah rusak, ya, tubuhnya sudah rusak. Apalagi kalau mayit yang mati terbakar. Kalau disiram air nanti bisa rontok kulit dan dagingnya. Nah, bila tidak memungkinkan untuk dimandikan, maka cukup
tayamumkan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Ya, itu yang bisa ana jawab. Wallahu taala alam. Bolehkah mayat setelah dimandikan lubang duburnya disumpal dengan kapas? Jika diperlukan boleh. Jika diperlukan boleh. Ya, mayat sudah dimandikan, kemudian keluar terus dari duburnya itu, keluar kotoran. Ya, kalau memang bisa untuk dikeluarkan dengan cara tadi ditekan sampai dirasa tidak keluar lagi, itu lebih baik. Tetapi walaupun sudah berusaha dikeluarkan, ya, dan dia keluar namun tidak mau berhenti, misal, tapi ini jarang terjadi, tidak mau berhenti, selalu ada yang keluar, walaupun keluarnya itu sedikit tapi terus menerus. Nah, ini boleh disumpal, ya, disumpal dengan kapas supaya dia tidak keluar dan tidak mengotori kain kafannya. Ya. Jadi menutupi lubang-lubang yang ada di tubuh ini boleh dilakukan bila diperlukan. Kalau tidak diperlukan, perlu atau tidak? Enggak perlu. Hidungnya tidak mengeluarkan sesuatu, enggak perlu dikasih kapas hidungnya, enggak perlu. Telinganya tidak mengeluarkan sesuatu, tidak perlu dikasih kapas. Ya, jadi kapas ini ditutup dengan kapas sifatnya kalau dibutuhkan. Kalau tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena di zaman Nabi SAW, ya, Nabi dan para sahabat tidak memperlakukan mayit seperti itu. Baik, berikutnya, sehabis menyolatkan jenazah, apakah perlu pertanyaan kepada mayit? Maksudnya mayitnya ditanya. Nah, kalau dia jawab gimana? Hah? Mungkin ditanya kepada yang menyolatkan, apakah mayit ini orang baik? Baik, begitu ya. Pertanyaannya, apakah perlu? Jawabannya tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan hal itu. Ya, jadi mudah saja. Dalam hal urusan ibadah dan memandikan, menyolatkan ini ibadah. Gampangnya kita ikut Nabi SAW dan para sahabat. Bila dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat, kita ikuti. Bila tidak dikerjakan, tidak perlu diikuti. Jenazah apakah perlu diazankan? Ya, kita lihat lagi. Nabi SAW ketika menguburkan syuhada Uhud, 70 orang sahabat yang gugur di Uhud, dikuburkan di bawah kaki gunung Uhud. Apakah Nabi SAW memerintahkan sahabat azan dikubur para sahabat Uhud tersebut? Jawabannya tidak ada. Ketika Nabi SAW menguburkan Khadijah, istri beliau, Ibrahim, putra beliau, apakah beliau azan di dalam kubur? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka tidak perlu kita lakukan. Kalau nanti ditanya di akhirat, kenapa kamu menguburkan jenazah tidak azan? Jawaban kita sederhana, Rasulullah dan para sahabat tidak melakukannya. Bukankah Nabi SAW itu uswatun hasanah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi SAW itu ada suri tauladan, baik dalam hal muamalah apalagi ibadah. Pernah melihat orang tua perempuan sebelum ditutup kain kafannya, di make up, dibedaki dan di lipstick. Perlukah? Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Karena memang Nabi SAW ketika ada jenazah wanita, ya, Nabi tidak memerintahkan untuk didandani, tidak. Cukup diberi kain kafan, diberi wewangian di kain kafannya. Ya, sudah selesai. Apakah hari itu tidak ada make up? Ada. Ada make up. Ya, tapi tidak dilakukan.
Taib, itu pertanyaan yang tertulis. Ada yang ingin bertanya secara lisan? Saya persilahkan. Sebelumnya maaf, tadi ada tambahan Ustaz untuk yang mengenai rebusan lubang-lubang tadi. Andai kan awalnya tidak ada keluar cairan atau apapun, tapi kemudian saat sudah dikafani ternyata keluar sehingga mengotori kain kafan. Itu apa yang harus dilakukan? Apakah mengganti kain kafannya atau cukup ditutup lubangnya aja? Taib. Setelah dikafani ternyata ada yang keluar sehingga mengotori kain kafan. Bila cukup dibasuh saja kain kafannya, kemudian hilang kotorannya, hilang nodanya, sudah cukup. Tapi kalau banyak, ya misalkan keluar darah dari mulut mayit, kotor kain kafannya, maka diganti kain kafannya. Ya, begitu juga saat memandikan. Ketika mayit sudah diwudukan, ya kemudian dimandikan, keluar kotoran. Jika sedikit yang keluar, cukup mayit itu diwudukan lagi, keluar dari duburnya atau dari kubulnya, ya cukup diwudukan saja. Bila sedikit, tapi kalau banyak maka diwudukan dan dimandikan, gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Fadhal. Mungkin satu tadi dengan beliau, mohon maaf karena tadi bulan beliau, jadi jangan mentang-mentang orang sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kita nih sebagai yang udah bisa praktek, kalau diminta untuk menyolati dan memandikan tetangga kita yang kita tahu dia nggak sholat gitu, ahli maksiat, itu hukum gimana Ustaz? Ya, kita lihat zohirnya. Secara zohir dia muslim atau kafir? Muslim. Buktinya apa? Ya walaupun jarang sholat, di masjid nggak kelihatan, tapi kalau lebaran dia ikut lebaran. Ya, lebaran dia ikut lebaran. Berarti zohirnya dia muslim, bukan kafir. Kalau dia meninggal dunia, apakah kita berkewajiban untuk memperlakukan dia sebagaimana muslim lainnya? Jawabannya iya. Kecuali dia jelas-jelas kafir. Ya, orang Natalan dia ikut misalkan, ikutan di sana. Lebaran dia nggak kelihatan. Ya, jelas-jelas kafir. Atau keluarganya mengatakan dia sudah pindah agama. Ya sudah, dia meninggal dunia, tidak perlu kita perlakukan sebagaimana muslim yang meninggal dunia. Ya, orang munafik. Iya, munafik. Kalau munafiknya bukan munafik i'tiqadi, ya bukan munafik i'tiqadi, artinya munafik yang pura-pura masuk Islam, itu munafik i'tiqadi. Ya kalau cuman karena suka berdusta, tidak amanah, khianat, berarti dia masih muslim. Tapi kalau munafik i'tiqadi, sebenarnya dia bukan muslim, masuk Islam cuman pura-pura saja karena ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ya, nah kalau seperti ini, ya yang ana ketahui, ya status dia kafir karena munafik i'tiqadi. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi saran saya begini, kita punya grup. Mau nanti pertanyaan-pertanyaan disampaikan di grup, insya Allah coba nanti kita akan fasilitasi supaya nanti apakah dari Ustadz atau nanti dari dia supaya bisa menjawab seperti itu. Kira-kira gimana Pak Didian? Seperti itu atau bagaimana? Kayak gitu ya. Jadi silahkan nanti ungkapkan pertanyaan di grup, kita akan sampaikan kepada yang berwenang dan punya ilmu untuk menjawab. Nanti kita akan insya Allah langsung dengan Ustaz Faisal kalau misalnya berkenan dan bisa. Tapi insya Allah nanti kita akan usahakan. Mohon maaf karena waktunya juga kurang 4 menit lagi kita menjelang azan zuhur. Untuk itu mungkin izinkan sebagai pembawa acara kami dengan sangat terpaksa mengakhiri rangkaian acara kita pada hari pagi sampai siang hari ini. Alhamdulillah semua rangkaian acara pelatihan telah selesai. Semoga Allah memberkahi majelis ini dan menjadikan ilmu yang bermanfaat dari guru kita Ustadz Faisal.
Insya Allah nanti setelah ini kita akan sholat zuhur berjamaah, kemudian nanti kita akan makan siang bersama. Dan semoga keikhlasan Bapak Ibu sekalian mendatangi majelis ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran yang setimpal dan akan berlanjut. Nanti kita bisa jadi relawan atau bisa membantu keluarga atau saudara kita yang membutuhkan. Semoga persaudaraan kita yang kita saat ini berkumpul bisa semakin erat, tercipta ukhuwah Islamiyah yang semakin erat. Kami sampaikan terima kasih sekali lagi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Faisal. Untuk selanjutnya kami persilakan yang mau berwudu bisa di belakang, bisa di samping.